Baik semuanya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang penyelesaian soal UAS yang terdiri dari 10 soal perintah SQL, di mana penggunaan select, distinct, where, dan juga fungsi agregasi seperti count, sum, max, min, average, serta penggunaan group by dan order by. Oke, langkah pertamanya adalah di sini kita langsung saja membuka soal yang sudah disediakan. Oke, kemudian di sini sudah ada 10 soal praktik yang bisa siap kita kerjakan ya teman-teman. Jadi di soal pertama di sini adalah tampilkan daftar jenis golongan darah atau blood type yang unik dari tabel users agar kita tahu golongan darah apa saja yang dimiliki oleh user. Kemudian silahkan kita buka the beaver-nya ya teman-teman. Baik, sebelumnya di sini aku sudah konekin ya teman-teman. Jadi indikatornya di sini ada centang warna hijau. Kemudian kalian bisa langsung buka di database, kemudian ada di latihan SQL. Next, kemudian kalian bisa buka di skema, lalu buka di public, lalu tabel teman-teman. Di sini sudah ada beberapa datanya yang sudah saya siapkan. Oke, kemudian untuk menjawab nomor satu, dimana soalnya adalah tampilkan daftar jenis golongan darah atau blood type yang unik dari tabel user agar kita tahu golongan darah apa saja yang dimiliki dari user. Oke, jadi untuk pengerjaannya teman-teman, di sini langsung saja. Mungkin aku kasih indikator pengerjaan soalnya kali ya. Ini kita bikin gini aja. Nomor satu. Oke, untuk kodenya di sini kita langsung saja tuliskan select, kemudian pilih select blood, kemudian underscore, lalu ketik type, lalu from users group by blood underscore type. Oke, di sini jangan lupa masukkan titik koma ya teman-teman. Langsung aja nih kita run, bisa klik kanan lalu execute SQL query. Nah, oke di sini teman-teman sudah muncul ya. Di sini ada blood type dengan golongan darah yang berbeda-beda, teman-teman. Di sini ada B plus, ada O minus, ada AB plus, AB min, O plus, A plus, dan juga B min ya, teman-teman. Oke, di sini mungkin aku jelasin sedikit aja. Untuk tampilan soal nomor satu ini aku pakai cara pengerjaan yang blue type, teman-teman. Jadi query ini akan mengelompokkan data berdasarkan kolom blue type ya, sehingga setiap golongan darah hanya muncul satu kali. Oke, mungkin di nomor satu sudah selesai ya, teman-teman. Begitu kurang lebih cara pengerjaannya. Mungkin next kita langsung beralih ke soal nomor dua, teman-teman. Oke, soal nomor dua adalah tampilkan data seluruh transaksi atau transaction yang memiliki nilai diskon atau diskon lebih besar dari nol. Jadi kita diminta untuk menampilkan data dari seluruh transaksi yang memiliki nilai diskon lebih besar dari nol, ya, teman-teman. Oke, untuk rumus pengerjaannya adalah kita kasih jarak aja, teman-teman. Ini adalah untuk pengerjaan soal nomor dua. Untuk rumusnya adalah kalian bisa klik kanan select, kemudian kalian spasi, lalu di sini ada tanda bintang, kemudian from transaction, transaction, lalu where, sorry teman-teman ada salah ya, from transaction, where, lalu discount, lalu lebih besar daripada no titik. Oke. Sekali lagi jangan lupa kalian pakai titik koma ya teman-teman, lalu bisa langsung kalian execute di sini. Terus sebentar lagi.
Jadi di sini rumusnya adalah select, lalu kalian spasi, lalu kalian masukkan rumus shift bina ya di sini teman-teman. Lalu ada from transaction where discount lebih besar daripada nol. Lalu langsung aja bisa kalian execute. Oke, setelah di-execute, teman-teman di sini sudah muncul ya buat hasilnya gitu ya. Di sini ID-nya juga sudah tertera dari ID yang paling kecil ke yang paling besar. Ada user ID-nya juga, ada item name-nya juga, base price-nya juga, ada price-nya, ada diskon dan juga ada pajaknya ya, teman-teman. Jadi di soal nomor 2 ini memang kita diminta untuk menampilkan seluruh data gitu ya. Seluruh data transaksi yang memiliki nilai diskon lebih besar dari 0. Jadi untuk tanda bintang atau asterisk di sini itu berarti menunjukkan seluruh kolom yang ada pada tabel transaction. Kemudian untuk kondisi where di sini ya, kondisi where diskon yang lebih besar daripada 0 ini itu berfungsi sebagai filter agar hanya transaksi yang memiliki diskon lebih dari 0 yang hanya ditampilkan. Jadi kegunaannya sekali lagi ya teman-teman, di mana diskon lebih besar daripada 0 ini memiliki fungsi sebagai filter agar hanya transaksi yang memiliki diskon lebih dari 0 yang ditampilkan. Jadi barang-barang di sini adalah barang yang memiliki diskon lebih besar daripada 0. Oke, untuk soal nomor 2 sudah selesai ya teman-teman. Langsung aja kita next ke nomor selanjutnya di nomor 3. Oke, untuk soalnya nomor 3. Nomor 3 adalah tampilkan nama mobil atau name gitu ya dan tahun produksinya atau year dari tabel cars khusus untuk mobil yang diproduksi di atas tahun 2020. Oke, di sini kita diminta untuk menampilkan nama mobil yang tahun produksinya di atas tahun 2020, teman-teman. Oke, untuk rumusnya adalah silahkan kalian ketikkan select name, gitu ya. Kemudian koma, lalu year, kemudian kalian ketikkan from cars, ya, from cars, where year yang lebih besar lebih besar daripada tahun 2020. Kalian jangan lupa sertakan titik koma teman-teman, bisa langsung kalian execute in SQL query. Oke teman-teman, jadi di sini sudah muncul gitu ya mobil-mobil atau beberapa brand mobil yang dikeluarkan di atas tahun 2020 teman-teman. Jadi sesuai permintaan soal ya, kita diminta untuk menampilkan mobil apa saja yang diproduksi di atas tahun 2020 teman-teman. Jadi untuk di nomor 3 ini, pada query ini kita hanya memilih dua kolom, yaitu name dan juga tahun gitu ya. Dan juga dalam kemudian menggunakan kondisi where di sini, kondisi where di mana yang fungsinya untuk menampilkan mobil yang tahun produksinya itu lebih besar gitu ya daripada tahun 2020 atau dengan kata lain di atas tahun 2020. Bisa kita cek di sini sudah muncul gitu ya, ternyata tahun yang paling kecil itu adalah tahun 2021 seperti itu. Jadi mungkin kita buat yang paling kecil deh. Nah, ada mobil namanya Model X. Ini adalah mobil pengeluaran tahun 2021, teman-teman. Di mana yang menandakan dengan dengan kita menggunakan query where year di atas tahun 2020, maka mobil pengeluaran di bawah tahun 2020 otomatis tidak akan ikut tersortir. Jadi yang paling kecil di sini adalah dari tahun 2021, teman-teman. Jadi itu aja untuk soal nomor 3 sudah selesai ya teman-teman. Langsung aja kita next untuk soal nomor 4. Soal nomor 4 kita baca dulu. Soalnya di sini kita mulai menggunakan fungsi agregasi sederhana ya. Ada count, sum, max, min, dan juga average. Kemudian untuk soal nomor 4 adalah menggunakan count di sini. Hitung beberapa jumlah total pengguna atau users berjenis kelamin perempuan atau female yang terdaftar di kolom tabel users, teman-teman. Oke, langsung saja kita kerjakan untuk soal nomor 4. Yang pertama kita bisa ketikkan select, lalu count, lalu kalian ketikkan kurung buka, itu ya, kurung buka, lalu bintang. Kemudian di bagian sini kalian ketikkan S,
female underscore gender. Kemudian users where gender. Kemudian kalian langsung saja di sini ada sama dengan kalian tuliskan female gitu ya, female, lalu kalian temukan titik koma, jangan lupa teman. Langsung saja di bagian sini ini kita tutup dulu, kalian langsung saja execute. Oke teman-teman, di sini sudah muncul gitu ya, karena kan tadi kita menggunakan rumus. Di sini kita diminta menggunakan rumus count, itu beberapa jumlah total pengguna atau users berjenis kelamin perempuan atau female, teman-teman. Jadi di sini tadi sudah muncul gitu ya, users yang bergender perempuan atau female. Jadi di sini kita menggunakan query select count dan juga menggunakan query where gender female. Jadi memang dengan kondisi where gender female ini, maka memastikan hanya data pengguna perempuan yang dihitung, teman-teman. Jadi itulah kenapa gunanya kita menggunakan query user query gender lalu kalian kurungkan dengan female. Jadi khusus untuk gender perempuan aja yang akan terhitung di sini, dan jumlahnya di sini 43. Oke, soal nomor 4 sudah selesai, jadi langsung saja kita move ke soal nomor 5 ya. Nomor 5, kita cek dulu soal. Jadi soal nomor 5 ini menggunakan fungsi agregasi sum, teman-teman. Jadi kita disuruh mencari berapa total pendapatan kotor dari seluruh transaksi pembelian barang gunakan kolom price pada tabel transaction. Oke, di sini kita diminta untuk menghitung total pendapatan kotor dari seluruh transaksi pembelian barang ya, gunakan kolom price pada tabel transaction. Di sini, di tabel transaction di sini. Oke, langsung saja untuk rumusnya adalah di nomor 5 ini kita bisa langsung saja select, lalu sum, kurung buka, jangan lupa, lalu kalian ketikkan price, teman-teman. Setelah itu kalian tuliskan S total underscore gross from. Langsung saja gross from transaction. Lalu kalian tambahkan titik koma. Jangan lupa kalian selalu tambahkan titik koma ya teman-teman, karena memang kita tidak hanya memasukkan satu query di sini. Oke, langsung saja kita klik kanan lalu kita execute, teman-teman. Oke, jadi di sini sudah ketemu hasil atau jawabannya dari nomor 5 ya teman-teman. Dimana kita diminta untuk mencari total gitu ya. Jadi di nomor 5 ini bahwa kita disuruh mencari total pendapatan kotor dari seluruh transaksi itu. Dan di sini sudah ketemu di mana fungsi sum atau sum ini ya teman-teman digunakan untuk menjumlahkan seluruh nilai pada kolom price, teman-teman. Jadi hasil akhirnya berupa total dari keseluruhan nilai transaksi yang ada pada tabel di angka ini ya teman-teman. Berapa nih? 4.428.500.000 rupiah. Oke, untuk soal nomor 5 sudah selesai atau sudah clear ya teman-teman. Langsung aja kita geser atau kita move. Soal nomor 6. Cari dulu soal nomor 6. Oke, soal nomor 6 di sini kita diminta menggunakan agregasi sederhana max dan min ya teman-teman. Di mana kita disuruh untuk cari tahu berapa nominal gaji atau salary yang tertinggi dan nominal gaji terendah karyawan dari tabel user job, teman-teman. Oke, ternyata kita disuruh mencari salary tertinggi atau nominal gaji terendah gitu ya teman-teman. Karena di sini kita menggunakan agregasi min and max dan min. Oke, untuk nomor 6 di sini langsung saja kita masukkan rumusnya adalah ya bisa klikkan select, lalu kalian masukkan max, belum buka, lalu kalian tuliskan salary itu. Setelah kalian tuliskan salary, lalu kalian koma, masukkan min, dengan cara yang sama kalian masukkan kurung buka ada juga kurung tutup, tuliskan salary, lalu from user underscore job.
Kalian tambahkan titik koma. Oke, langsung saja kalian execute di sini. Ingat ya teman-teman, kalian execute-nya yang SQL query ya teman-teman. Langsung saja kalian klik. Oke, jadi di sini sudah muncul gitu ya. Ternyata salary atau gaji tertinggi itu ada di angka 20 juta dan salary atau gaji terendah ada di angka 6 juta, teman-teman. Jadi di mana fungsi dari max ini digunakan untuk mencari nilai terbesar pada kolom sel yang max di sini ya, teman-teman. Yang max di sini berfungsi untuk mencari salary terbesar dan untuk yang min di sini digunakan untuk mencari nilai salary yang paling kecil jadi angka 6 juta, teman-teman. Oke, untuk soal nomor 6 sudah selesai. Langsung saja kita move di soal nomor 7. Kita cari dulu yang juga yang diminta dari soal nomor 7 ya, teman-teman. Jadi soal nomor 7 ini kita menggunakan agregasi sederhana average. Hitung rata-rata harga dasar atau base price barang dari seluruh data pada tabel transaction, teman-teman. Oke, kita di sini sudah mencari average atau rata-rata harga dasar atau base price gitu ya, barang dari seluruh data pada tabel transaction, teman-teman. Oke. Oke, langsung saja di sini kita masukkan rumusnya gitu ya untuk mencari average atau rata-rata. Langsung saja kalian masukkan select gitu ya. Lalu kalian ketikkan round. Lalu kalian kurung buka di sini, kurung buka aja teman-teman. Lalu kalian tuliskan average AVG gitu ya. Sekalian buka kurung lagi. Ingat di sini kalian silakan masukkan base underscore price, teman-teman. Lalu kalian ketik di sebelah kurung tutup yang di bagian base price, lalu kalian masukkan koma, lalu nol, lalu kalian masukkan lagi kurung tutup, teman-teman. Setelah itu kalian ketikkan spasi dulu ya teman-teman, lakukan spasi S, lalu average underscore base underscore price, lalu kalian ketikkan from transaction, lalu masukkan titik koma, teman-teman. Silahkan langsung saja kalian execute di SQL query, teman-teman. Oke, di sini sudah muncul gitu ya teman-teman jawabannya, jawaban average atau rata-rata untuk soal nomor 7 gitu ya, gimana kita diminta untuk menghitung rata-rata harga dasar barang. Jadi, aku jelasin ya teman-teman, untuk fungsi round yang ada di sini gitu ya. Fungsi round ini berguna untuk membulatkan hasil rata-rata menjadi nol, angka di belakang koma, sehingga hasilnya lebih rapi. Dan juga untuk average base price di sini, di bagian sini ya teman-teman, average base price, itu digunakan sebagai nama kolom hasil perhitungan. Jadi, guna dari round di sini adalah sebagai membulatkan gitu ya, nilai hasil rata-rata menjadi nol angka di belakang sehingga hasilnya lebih rapi gitu teman-teman. Oke, untuk soal nomor 7 sudah selesai. Langsung saja kita bacaan nomor selanjutnya itu nomor 8. Oke, kita cari dulu apa yang diminta di soal nomor 8 ya teman-teman. Oke, untuk nomor 8 ini kita ada perintah baru ya teman-teman. Kita disuruh untuk mencari, mengelompokkan dan pengurutan data itu group by and order by. Di soal nomor 8 ini kita menggunakan group by dan count gitu ya, di mana tampilkan daftar judul pekerjaan atau title beserta jumlah orang yang bekerja di posisi tersebut berdasarkan tabel user job. Oke, di sini berarti kita disuruh untuk mencari jumlah orang yang bekerja di posisi tersebut gitu ya, berdasarkan tabel di user job. Oke. Oke, langsung aja untuk soal nomor 8 gitu ya. Di sini rumusnya adalah kalian bisa tuliskan select kemudian kalian masukkan title gitu ya. Masukkan title, lalu kalian koma, lalu pas spasi ya teman-teman, spasi count gitu ya. Count lalu kurung buka kurung tutup bintang gitu ya, bintang kemudian spasi from, sorry,
Oh, user underscore job. Lalu kalian masukkan grup by title. Grup by title. Misalkan kalian masukkan titik koma teman. Oke, langsung saja ini kalian bisa execute ya. Rumusnya adalah ini ya. Nah, oke, di sini sudah muncul gitu ya. Untuk jawaban dari soal nomor 8, dimana kita disuruh untuk menampilkan daftar gitu ya, jabatan beserta jumlah orang yang memiliki jabatan di pekerjaan tersebut. Ya, misalkan ya teman-teman ada developer nih, jumlahnya ada 17, ada data engineer jumlahnya 10, dan juga ke bawah gitu ya, banyak nih kayak misalkan engineer ada 11. Oke, jadi teman-teman pada query ini itu kita membuat kolom title, kemudian itu jumlah datanya menggunakan count ya teman-teman. Dan juga selanjutnya adalah grup by, di mana grup by ini berfungsi untuk mengelompokkan data gitu ya berdasarkan nama jabatan, sehingga setiap jabatan akan muncul satu kali beserta jumlah karyawannya. Misalkan nih ada web developer, ada data engineer, ada quality assurance, ada IT security, ada data analyst, ada engineer, dan juga dan lain-lain gitu ya. Oke, untuk soal nomor 8 sudah selesai. Langsung aja kita ke soal nomor 9 gitu ya. Kita tahu dulu apa sih yang diminta di soal nomor 9. Oke, soal nomor 9 di sini kita menggunakan grup by dan average dan order by. Di mana soalnya adalah tampilkan rata-rata gaji atau salary untuk setiap posisi pekerjaan atau title gitu ya. Lalu urutkan hasilnya dari rata-rata gaji yang paling besar ke yang paling kecil, teman-teman. Oke, di sini kita disuruh menampilkan rata-rata gaji untuk setiap posisi pekerjaannya, lalu diurutkan dari yang paling besar ke yang paling kecil. Oke, langsung saja kita kerjain soalnya gitu ya teman-teman. Nomor 9 untuk rumusnya adalah kalian langsung saja select title gitu ya, lalu kalian masukkan koma seperti kalau kalian tekan round, lalu kalian masukkan kurung buka aja teman-teman, buka aja. Setelah itu kalian masukkan average atau AVG, lalu kalian letakkan lagi kurung buka kurung tutup gitu ya, lalu kalian masukkan salary, kemudian di bagian sebelah salary silahkan kalian masukkan koma dan angka 0, lalu kalian tutup dengan kurung tutup ya, jangan lupa ya teman, masukkan dengan kurung tutup juga. Kemudian kalian spasi tuliskan S, sorry, spasi tulisan S average gitu ya, average underscore salary from you score job, lalu kalian masukkan grup by title, order by average underscore salary, lalu ESC atau dash ya teman. Selalu masukkan titik koma di sini, lalu silakan langsung kalian execute gitu ya, execute SQL query ya. Oke teman-teman, di sini sudah sebenarnya teman-teman ternyata error. Coba aku benerin dulu. Baik. Oke teman-teman, jadi sudah aku benerin ya, aku revisi ya dari sini teman-teman. Masih sama, itu select title, round average salary, koma 0, masukkan baru tutup, as average salary, itu from user underscore job, group by title, order by average underscore salary, dan dash titik koma. Oke teman-teman, jadi untuk soal nomor 9 ini kan kita diminta untuk menghitung rata-rata gaji pada setiap jabatan, lalu dicari dari angka yang paling kecil lalu ke angka yang paling besar gitu teman-teman ya. Di sini sudah ada hasilnya gitu ya. Angka yang paling kecil dulu sama yang paling besar akhirnya ada di sini. Ada di pekerjaan DBA dengan angka 10.600.000, dan yang paling besar adalah seorang data analis dengan total salary-nya 16.142.857 rupiah. Mana untuk step awalnya adalah kita menghitung rata-rata gaji
menggunakan fungsi average di sini teman, menggunakan fungsi average. Lalu kita mengelompokkan berdasarkan jabatan menggunakan grup by. Sudah kita mengelompokkan datanya. Setelah itu kita menggunakan order by average underscore salary juga dash di sini. Ini sini berguna sebagai menampilkan data gitu ya, atau dari rata-rata gaji tertinggi hingga terendah. Jadi di sini sudah bisa kita set gitu ya, setting. Kalau order by average salary by yang descending, kita di sini dari angka yang paling besar. Kalau kita pakai yang ascending gitu ya teman-teman, ini adalah dari data salary yang paling kecil teman-teman. Oke, untuk soal nomor 9 sudah selesai, jadi next ya. Kita langsung saja masukkan untuk menjawab soal nomor 10 ya teman-teman. Oke, untuk soal nomor 10 di sini di mana kita menggunakan kombinasi kompleks, yaitu dari label transaction silakan tampilkan nama barang atau item name beserta total harga sum kurung price gitu ya, yang dikelompokkan berdasarkan nama barang tersebut. Filter data yang ditampilkan hanya untuk barang yang memiliki harga dasar atau base price di atas 5 juta, teman. Di sini soalnya lumayan sulit ya, teman-teman. Jadi mungkin bisa diperhatikan untuk yang diinput di The Beaver itu apa aja sih gitu ya. Oke, yang pertama adalah silahkan kalian masukkan select, lalu item gitu ya. Item name, underscore name, lalu kalian masukkan sum, lalu kalian pilih masukkan price, oke, masukkan price, lalu silakan kalian masukkan s total underscore harga, lalu from section base underscore lalu lebih besar gitu ya dari dia, silakan kalian masukkan 5 juta, 5 tujuh, lalu kalian masukkan grup by item underscore name, lalu titik com. Langsung saja kita execute dengan oke, di sini sudah muncul gitu ya dari jawabannya untuk soal nomor 10 di mana kita disuruh apa namanya mencari gitu ya, bahwa diminta untuk menampilkan nama barang beserta total transaksinya untuk setiap harga, tetapi harga barang yang memiliki harga dasar di atas 5 juta rupiah. Jadi kalau misalkan nih kita cari yang dari ascending gitu, atau yang dari paling kecil, adalah hasilnya seperti ini tuh. Jadi di mana mungkin penjelasannya di mana fungsi sum price di sini ya, berfungsi digunakan untuk menjumlahkan seluruh harga transaksi dari setiap barang. Kemudian fungsi dari where base price di sini, where base price di sini adalah sering lebih besar daripada 5 juta ya teman-teman. Jadi yang di sini ikut lebih besar daripada 5 juta. Itu digunakan sebagai filter agar hanya barang dengan harga dasar di atas 5 juta yang bisa diproses, teman-teman. Di sini, ini kan yang menunjukkan 221 juta itu bisa diproses karena sudah di atas 5 juta. Kemudian aku masukkan grup by di sini, grup by item itu digunakan untuk mengelompokkan data berdasarkan nama barang sehingga total harga dihitung untuk masing-masing barang. Oke, mungkin teman-teman ini aja gitu ya tutorial pengerjaannya 10 soal. Jadi demikian mungkin penjelasan untuk pengerjaan 10 soal dari data SQL ya teman-teman. Jadi di apa namanya latihan ini kita belajar gitu ya untuk menggunakan perintah dasar SQL seperti select, listing, where, dan fungsi agregasi seperti count, sum, max, min, average, serta group by dan order by. Oke, mungkin teman-teman terima kasih sudah menyimak penjelasan videonya. Mungkin segini aja. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah. Saya mengucapkan mohon maaf yang besar-besarnya dari diri saya sendiri. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman.